ketemu lagi. Ya, kali ini masih kelanjutan di episode sebelumnya, yaitu Balai Pituturan kali ini akan membahas masalah etnografi kuliner. Jadi semacam antropologi kuliner. Ya, jadi di balik kuliner makanan itu sesungguhnya ada cerita, sesungguhnya ada budaya, sesungguhnya ada makna-makna simbol ya yang mesti harus kita ungkapkan supaya tatkala kita makan itu rasanya lebih dalam begitu. Jadi kalau beda ya makan sekedar ngemplok nutrisi ya, tetapi dengan makan yang ya memahami tentang asal usul makanan ini ya, simbol-simbol makanan ini pasti akan beda rasanya. Jadi lebih ada petualangan begitu. Petualangan pikiran ya, petualangan jiwa, dan petualangan yang bisa membayangkan kejadian seperti apa pada saat kita makan makanan itu. Ini yang dimaksudkan dengan etnografi kuliner. Ini yang kita maksudkan seperti itu. Nah, Bobo kali ini akan membahas masalah jenang saren. Ya, jenang saren atau bubur saren. Jadi jenang atau bubur itu kan sebenarnya syarat simbol ya. Meskipun sebenarnya bubur atau jenang itu bukan produk asli dari Indonesia ya, tetapi ya ada beberapa daerah yang memang kemudian tidak diketahui ya, sehingga kemudian tahu bahwa ada isyarat-isyarat atau simbol-simbol di dalam istilah bubur. Misalnya Raden Mas Said ya, itu dalam strategi perangnya dia selalu mengajarkan kepada prajurit-prajuritnya untuk makan bubur. Makan buburnya itu dari pinggir, tidak dari tengah, karena bubur panas itu kalau makan buburnya dari tengah ya kemudian di mulut itu ora karu-karuan gitu ya. Jadi makan bubur atau jenang itu selalu dari pinggir. Nah, itu simbol jangan melakukan perang itu dari mulai dari tengah, tetapi kita bisa mengalahkan dari pinggir-pinggirnya dulu, kemudian baru masuk ke tengah. Nah, kali ini Bobo akan membahas masalah bubur saren ya, atau jenang saren. Kalau aslinya ini kan sebenarnya adalah darah ya, darah yang beku, darah hewan yang beku. Tapi ini halal, ini bukan dari darah ya, bukan dari darah, tetapi dari campuran ya, campuran ketan, kemudian ada dikasih pewarna hitam. Ini pewarna dari merang atau batang padi yang dibakar begitu, kemudian merangnya itu jadi saring, kemudian jadi warna hitam, dan kemudian dijadikan satu menjadi seperti ini. Ada di dalamnya itu rasa rempah-rempah yang kuat sekali ya, ada jahenya ya, ada rempah-rempah yang kuat di sana, sehingga kemudian kalau orang makan bubur saren ini ya sepertinya selain sebenarnya adalah simbol supaya kita itu selalu bersemangat ya, ada menyala bung ya menyala untuk terus memenangkan pertarungan, tetapi juga sebenarnya juga ada simbol, sudah pokoknya sampai berdarah-darah begitu, sehingga itulah yang disebut dengan bubur saren ya. Saren itu hanya istilah, tapi sesungguhnya benar-benar asli halalan thayyiban ya, halal dan baik ya, tidak menggunakan darah ya, tidak sama sekali tidak, tetapi benar-benar rempah-rempah ya. Kita icipin ya.
Ini warnanya hitam begini. Ini terbuat dari campuran perwarna alami dari merang. Merang itu padi yang dibakar dan kemudian dimasukkan. Nah, makannya dari pinggir ya, jangan dari tengah. Rasanya enak, ya. Ini kalau untuk sarapan pagi enak sekali ya. Namanya bubur saren. Ini jenang yang sudah langka. Jadi saya harus montang-manting untuk mencari jenang ya. Bubur saren ini tidak setiap pasar ada. Tidak setiap orang membuat. Ya, tapi sebenarnya mudah. Kalau mau digunakan atau dikomersialisasikan lebih bagus, ya ini enak sekali, ya. Dan warna yang ada di sini ini benar-benar warna alami yang dari jenang dari merang ya. Nah ini jadi lahap sekali nih. Ini bubur saren. Buren ya. Bubur saren. Memang rasanya agak pedas karena ada rasa jahenya. Nah, begitulah ceritanya di balik simbol makanan yang namanya bubur saren. Mudah-mudahan yang bermanfaat ya. Dan ketika Anda makan bubur saren seperti ini juga harus sebaiknya bisa dipahami asal usulnya itu gimana dan makna simbol-simbolnya itu bagaimana. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.